tersakiti tapi tidak menyakiti. Coba lihat dulu wajah sesamanya. Ini orang yang tersakiti atau yang menyakiti ini? Nampak dari wajahnya saudara, kalau dia orang-orang yang tersakiti atau memang yang menyakiti. Ya. Hana adalah istri daripada Elkana. Dan istri berikutnya dari Elkana adalah Penina. Penina memiliki anak dari Elkana, sementara Hana tidak memiliki anak. Oleh karena firman Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari firman Tuhan bahwa Penina selalu menyakiti hati Hana supaya Hana menjadi gusar. Kenapa Penina menyakiti hati Hana? Karena Hana tidak memiliki keturunan, saudara, tidak memiliki anak. Ya, dia selalu menyakiti, dia selalu membuat hati Hana tersakiti, menjadi gusar, dan sampai Hana menjadi menangis dan tidak mau makan, saudara. Kenapa? Karena dia terlalu disakiti, terlalu pahit keadaan yang dia terima dari seorang Penina. Padahal punya suami yang sama, saudara. Hanya bedanya Penina sudah mendapatkan anak, sementara Hana masih belum, saudara, yang dikasihi Tuhan. Betapa pedihnya hati Hana karena terus disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan batin atau kepedihan hati lebih menyakitkan dari penderitaan secara fisik. Kalau penderitaan secara fisik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bisa diobati. Plus atau apa saudara, betadin dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya tekanan batin atau kepedihan hati, itu sangat sulit Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hanya kita bisa lihat dari ekspresi wajah. Kalau dari bentuk fisik keseluruhannya tidak nampak kalau dia sedang sakit hati. Hanya bisa nampak dari ekspresi wajah dan dari tindakannya. Secara umum saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah tersakiti akan menyakiti orang lain. Itu secara umum. Tetapi beda dengan Hana, dia sudah tersakiti, tetapi dia tidak menyakiti. Jangankan orang lain, dia sakiti. Penina sendiri yang sudah menyakiti dia tidak menyakiti ulang, saudara. Ya, coba perhatikan begitu banyak orang yang tersakiti, saudara, ketika dia dimarahi, ketika dia disalahkan dan lain sebagainya, dia kejumpa dengan kucing di dapur, dia tendang itu kucing. Padahal itu kucing nggak punya salah. Ya kan? Jadi korban objek yang lain, saudara. Nah, kucing yang sudah keburu ditendang, akhirnya dia juga menerkam objek yang lain, saudara yang dikasihi itu. Ya, bisa jadi ayam tetangga diterkamnya. Nah, yang tetangga punya ayam, dia bilang ini kucing orang gimana? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Masalah, kan begitu? Nah, itu secara umum. Tetapi ini spesialis, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita melihat Hana yang sudah tersakiti bertahun-tahun, dan yang menyakiti dia adalah orang yang terus ke Silo, yang menyembah Tuhan, yang membawa pengorbanan kepada Tuhan, itu terus yang menyakiti hati dia. Mungkin tadi bisa dimaklumi kalau ini orang jarang ke gereja. Mungkin ini orang bukan orang Kristen. Tetapi yang menyakiti dia adalah orang yang tahu Tuhan dan percaya kepada Tuhan, saudara. Ini hal yang sangat menyakitkan. Alah, pelayan sendiri begitu. Alah, orang Kristen sendiri begitu, kan begitu. Nah, akhirnya apa, saudara? Iblis menabur dan menyiram sesuatu dalam hatinya, dan akhirnya itu bisa membara. Tetapi Hana lain daripada yang lain. Sama-sama katakan, lain daripada yang lain. Tersakiti tapi tidak menyakiti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang kita lakukan saat mengalami hal tersebut?
Di saat kita mengalami tekanan batin atau kepedihan hati yang sangat menyakitkan, apakah yang kita lakukan? Dan apakah kita membalas orang yang telah menyakiti kita atau memendam semua yang kita rasakan itu sendiri? Mungkin kita berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar kamu tahu aku juga bisa melakukan. Bahkan lebih dari apa yang kau perbuat, aku bisa kerjakan itu. Tetapi lain Penina, lain Hana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Hana tahu caranya bagaimana membalas sakit hati dengan bijak. Ya, minggu yang lalu saya sampaikan, saudara, bahwa ketika Yesus dijadikan sebagai tempat pengaduan, maka hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang spektakuler dia akan terima dari hidupnya. Amin. Firman Tuhan bilang apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Yesus berkata, minta berkat kepada musuhmu. Doakan musuhmu, minta berkat untuk dia. Nah, ini selangkah lebih maju daripada dunia. Kalau dunia saudara dikasih oleh Tuhan, dia akan membalas setimpal dengan apa yang dia terima. Tetapi Yesus ajarkan bahwa engkau harus lebih daripada dunia ini, engkau selangkah lebih maju daripada dunia ini, engkau justru memberkati musuhmu. Dan inilah yang dilakukan oleh Penina, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Dia tersakiti tapi tidak menyakiti. Jika kita belajar dari teladan Hana, saat ini yang merasakan sakit hati karena terus-menerus disakiti oleh mantunya, ia datang kepada Tuhan dan menceritakan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hana tersakiti bertahun-tahun tetapi tidak pernah menyakiti. Ada lagu dunia berkata begini, satu kali kau sakiti hati ini, apalagi masih ku maafkan. Satu dua oke. Tapi saudara lihat ini bertahun-tahun tetapi tidak pernah membalas. Amin. Ini yang dahsyat, saudara yang dikasihi Tuhan. Hatinya terbuat dari apa sih? Sampai nggak bisa terluka, sampai nggak bisa membalas. Darah Yesus yang membalut setiap luka-luka batinnya. Katakan amin. Kasih Yesus yang membebat semua rasa sakit itu. Itu sebabnya sekalipun bertahun-tahun dibully, bertahun-tahun direndahkan, bertahun-tahun dikatai, diceritakan, dianggap sepele, bahkan tidak dianggap, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena darah Yesus yang membasuh hatinya, tangan kasih Yesus membebat hatinya. Itu sebabnya dia bisa tidak berani membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Pembalasan adalah hak. Maka jangan ganggu yang namanya pembalasan. Karena itu adalah bagian Tuhan, saudara. Salah satu yang boleh tidak disentuh adalah pembalasan. Selain kemuliaan Tuhan, pembalasan jangan sentuh. Karena itu bukan bagianmu, saudara. Itu bagiannya Tuhan. Karena ketika engkau mengizinkan Tuhan bekerja, sama artinya engkau mengambil bara api dan engkau telah meletakkan di atas kepalanya. Namun ia berkata, coba perhatikan, Hana tidak meminta Tuhan untuk membalas sakit hatinya. Ia tidak meminta agar Tuhan menghukum Penina. Ya kan begitu. Ya, ada doa, saya pikir itu konten, saudara, yang dibuat oleh suami istri. Dia berdoa, Tuhan, kalau suatu hari suamiku tidak bersama dengan aku, maka biarlah dia bersama dengan engkau. Itu konten doa yang membuat orang yang dengar gak lucu, saudara, ya kan? Karena dia tidak bisa lagi membalas kejahatan suaminya, maka dia bilang dengan doa yang bahasa halus, biarlah dia bersama dengan aku. Artinya itu biar dia mati gitu loh. Sama dengan pembalasan itu, saudara. Tapi perhatikan Penina, ia tidak meminta Tuhan menghukum Penina. Amin.
Dia tidak minta itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah dia punya waktu dan dia punya hak untuk meminta? Ya. Bisa saja saudara yang dikasih Tuhan, tolong. Berikan yang terbaik untuk dia. Sudah terlalu sakit ini Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk suami ini. Engkau tahu yang terbaik untuk istri ini Tuhan. Enggak tahan lagi ini. Berikan yang terbaik baginya. Kan begitu. Tujuan dalam hatinya kalau kita koreksi. Biar cepat-cepat itu pergi. Ya kan? Terlalu bosan gitu. Ya. Asal marah main tangan, asal marah dimaki, asal marah ditendang dan lain sebagainya. Udah cukuplah Tuhan. Bertahun-tahun sudah. Puji Tuhan lah, tak ada suami-suami yang marah sambil main tangan. Amin. Gak ada yang sambil marah dan main kaki, pikirnya istrinya bola kaki gitu. Ya kan? Ditendang sana sini gitu. Ya. Kalau jemaat Salom 3 saudara sudah bertobat semua. Amin. Iya, marah tapi hanya marah saja, tidak sambil main tangan saudara. Karena orang yang masih main tangan itu orang yang belum bertobat. Jemaat Salom 3 sudah bertobat semualah. Iya kan Bu? Bu? Haleluya. Iya kan? Faudafari namo fenue. Fawanifa na eleledo lemoguna oife funilaugu ebali edo na hambawame. Semoga ibu-ibu tidak pernah mengalami demikian. Amin. Kalau bapak-bapak pernah melakukannya, bertobat hari ini juga. Jangan sampai Tuhan engkau tahu yang terbaik baginya. Kalau sudah sampai seperti itu, Bapak hati-hati. Iya kan? Tinggal engkau menunggu kapan lampu merah tiba. Kalau sudah lampu merah tiba dipanggil pendeta Pak, yakinlah. Pendeta cepat dipanggil. Sekalipun ada agenda pendeta pasti dia batalkan itu, karena harus diutamakan itu. Ini yang dahsyat saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah rasa sakit yang hebat dan luar biasa, justru dia punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang tidak bisa lagi berdoa oleh karena disakiti saudara. Tidak lagi punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan karena terlalu sakit hatinya. Bahkan sebaliknya dia menganggap apakah Tuhan tidak mengerti, apakah Tuhan tidak melihat keadaanku ini. Kapankah ada pembalasannya Tuhan? Ini sudah lama berlangsung. Tetapi justru saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kesempatan yang sangat sulit itu, dia manfaatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan doa mengubah segala sesuatu, katakan amin. Segala perkara bisa diubah saudara yang dikasihi Tuhan. Hana tidak memiliki anak. Itulah sebabnya dia terus disakiti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa rasa sakit yang dia hadapi tidak menghambatnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi sekalipun ada masalah, sekalipun ada problem dalam hidup kita, jangan menjadi hambatan, jangan menjadi tembok untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi semakin fight di dalam Tuhan, justru ada masalah, justru ada persoalan, justru semakin terjepit, semakin banyak rintangan, maka gunakan kesempatan-kesempatan itu untuk bisa melihat tangan Tuhan bekerja atas hidupmu saudara. Jangan jadikan alasan masalah tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tidak ada alasan apapun saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat apa sebenarnya yang perlu kita teladani dari kehidupan Hana. Pertama saudara, tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi ketika ia merasa sakit hati. Sama-sama bilang amin. Ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosinya sendiri ketika ia merasa sakit hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur kita berkata, tanpa Roh Kudus, tanpa peran Roh Kudus,
kita bisa dikuasai oleh amarah. Kita bisa dikuasai oleh rasa sakit hati. Karena tekanan yang tidak bisa kita terima dari orang lain. Atau mungkin bukan masalah dari orang lain. Tapi masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Hana karena dia bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidupnya. Roh Kudus mengendalikan seluruh hidupnya. Bukan emosinya, amin. Ya, bukan emosinya yang mengendalikan dia, saudara. Sebaliknya, ia membawa semuanya ke dalam doa kepada Tuhan. Nah, saudara, perhatikan di ayatnya yang ke-10 tadi. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan ini, saudara. Dalam keadaan hati yang pedih, ia sanggup berdoa dan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya apa, saudara? Dia tidak mengizinkan emosinya menguasai hidupnya. Dia tidak mengizinkan keadaan yang tidak baik mempengaruhi doanya kepada Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah tekanan batin, dia datang berlutut di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli salah menilai. Karena kenapa, saudara? Suaranya tidak keluar. Karena di dalam penuh dengan kepedihan. Hanya mulutnya yang komat kamit. Imam Eli pikir ini orang sudah mabuk anggur. Padahal apa, saudara? Pedih. Sakit, saudara. Makanya orang bilang, sakit kali hatiku, Pak. Sakit kali hatiku dibuatnya. Nggak bisa aku terima. Tapi dia tahu caranya membalas sakit hatinya. Dia sampaikan kepada Tuhan. Amin. Jangan sampaikan ke media sosial. Amin. Ya, media sosial nggak bisa menjawab. Sampaikan ke Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nggak akan menjawab. Justru menambah masalah. Hanya Yesus yang bisa menjawab. Amin. Pahitnya kenyataan dan tak sanggup bertahan. Yesus ada di sana memberiku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Kalau hari ini engkau belum menerima berkat Tuhan, kecil hati. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk engkau, katakan amin. Sekali lagi saya bilang, kalau hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan kecil hati. Karena Tuhan tahu yang terbaik, waktu yang tepat untuk engkau. Karena kalau engkau kecil hati, kau merasa sedih, artinya engkau telah membatasi kuasa Tuhan. Tapi imanmu harus melebihi dari segala kekuatanmu. Pengharapanmu melebihi dari semua apa yang telah engkau rasakan. Maka Tuhan akan berkarya akan engkau. Amin. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosinya. Tetapi dia sampaikan, dia bawa semuanya kepada Tuhan, saudara. Berikutnya ketika ia berdoa kepada Tuhan, dia tidak fokus pada rasa sakit hatinya. Tetapi dengan rendah hati ia meminta agar Tuhan mengingat kepadanya.
Ada orang yang berdoa sambil emosi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia sanggup mengesampingkan rasa sakit hatinya. Dia tidak terfokus dengan perkataan-perkataan orang kepadanya. Tetapi dia dengan rendah hati dia mohon, Tuhan ingat akan aku. Ketika Tuhan ingat akan Hana, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukakan rahimnya. Sering sekali yang menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, karena kita terlalu melihat masalah itu terlalu besar dibanding dengan Tuhan. Kita memandang persoalan itu seperti gunung yang tidak bisa kita lalui, saudara. Padahal bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Maka jangan pandang sebuah masalah lebih besar daripada karya Tuhan, amin. Engkau harus memandang Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kau alami hari ini. Persoalan apapun yang sedang engkau alami hari ini, engkau lihat Tuhan terlalu besar, terlalu dahsyat daripada itu, saudara. Sampai-sampai Elkana berkata, apalah artinya anak 10 laki-laki dibanding dengan aku. Tetapi Hana, saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya perhatiannya tidak lagi di perkataan Penina, amin. Tapi fokusnya bagaimana Tuhan bekerja atas hidupnya lewat mulut-mulut yang jahat. Lewat tangan-tangan yang jahil, saudara yang dikasihi. Lewat mulut-mulut yang tidak terkontrol. Mulut yang tidak takut akan Tuhan. Dia minta Tuhan bekerja di tengah-tengah itu. Maka dia tidak lagi memberikan perhatian kepada apa kata orang. Karena hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupnya tidak ditentukan oleh dunia ini. Hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Jadi apapun kata orang, apapun kata dunia, itu bukan arah hidupmu. Tetapi apa yang keluar dari mulut Allah, itu yang menentukan setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rencana kecelakaan. Tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Yaitu damai sejahtera. Apakah Tuhan mau Hana tidak punya anak? Sesungguhnya itu bukan rancangan Tuhan, amin. Enggak ada amin. Terlambat, saudara. Tuhan tidak merencanakan kita mengalami masalah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak merancangkan supaya Hana enggak punya anak. Itu bukan bagian Tuhan. Bagian Tuhan memberkati, bagian Tuhan supaya kita baik. Bagian Tuhan supaya kita naik level dari hari ke hari. Bagian Tuhan supaya kita sehat. Bukan untuk sakit-sakitan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka engkau harus fokus pada perkataan Tuhan. Bukan apa kata dunia, saudara yang dikasihi Tuhan. Ngapain Tuhan mati di atas kayu salib? Kalau dia rancang kita sakit-sakitan. Kalau dia rancang kita mati muda. Kan Tuhan bilang dalam Amsal, dia berkata, engkau umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera. Kan itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa engkau mati di umur 15 tahun. Dan mati di kolong truk. Gak pernah ada Tuhan ngomong. Ketika ada orang tabrakan, saudara yang dikasih Tuhan mati. Ini sebuah rencana Tuhan. Apa sejahat itu Tuhan gitu? Saya baca di firman Tuhan gak ada. Ya dia mati karena jatuh di kolong truk. Kan makanya itu mati tuh. Ada orang tenggelam di Danau Toba. Ini sebuah rencana Tuhan. Sudah Tuhan rancang begitu. Ya karena dia tenggelam makanya dia mati. Apa nggak tenggelam?
Nggak mati. Itu sebabnya Hana tidak lagi fokus kepada perkataan orang, tapi dia fokus pada perkataan Tuhan. Amin. Dia minta Tuhan ingat akan aku. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Perhatikan ini. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dia tidak bilang lagi kepada orang mati. Karena orang mati nggak bisa lagi, saudara. Hanya orang hidup yang bisa memperhatikan ini. Karena kita masih hidup semua. Amin. Karena duka cita tidak pernah direncanakan. Dan tidak persiapan untuk menerimanya. Beda kalau pesta. Bisa tahun sebelum pesta sudah standby. Tapi yang namanya duka, saudara, 1 detik sebelum itu belum ada persiapan. Maka harus semua orang memperhatikan ini. Amin. Ya. Maka yang dia lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia menggenapi nazarnya, mengembalikan semua yang telah dia terima kepada Tuhan, sekalipun hal yang sangat berharga. Dia bernazar kepada Tuhan, kalau engkau berikan aku anak, maka anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Dia tidak menganggap bahwa ini adalah anak satu-satunya yang Allah berikan, maka biarlah dia bersamaku. Tetapi dia genapi nazarnya, dia kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 11, saudara. Kemudian bernazarlah ia, berjanjilah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini sebuah janji, ini sebuah ikrar, sebuah nazar kepada Tuhan. Kalau engkau dengar doaku, engkau memperhatikan aku, engkau mengingat aku dan tidak melupakan aku akan lakukan ini dan itu. Maka setelah Tuhan jawab doanya, Samuel menjadi nabi bagi bangsa Israel, saudara. Benar-benar dia lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, mungkin itu bisa melalui nazarmu. Kalau engkau bernazar kepada Tuhan, lakukanlah. Ada orang, saya mau katakan saudara yang dikasihi Tuhan, pernah berjemaat di sini tapi tidak lama karena ngekos saat itu. Selesai S1 sarjana hukum, dia pulang ke Nias, dia telepon saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya mau mencalonkan diri jadi kepala desa. Kalau saya menang, Pak, saya tidak lupakan Psalm 3. Saya tidak lupakan Panti Asuhan Elim Sejahtera. Saya akan berikan sesuatu. Saya bilang, nggak usah bernazar seperti itu, Pak. Yang penting doakan saja supaya gereja kita tetap maju dan Panti Asuhan tetap berjalan. Kami akan doakan Bapak. Menang, saudara. Menang. Dari menangnya sampai hari ini masuk penjara, telepon saya. Saya bangnya, kayaknya aku kenal. Itu adekmu kan? Yang botak, yang calon kepala desa. Menangkah dia kepala desa? Menang, Pak. Terus kemana dia sekarang? Ya itulah Pak, udah korupsi, masuk penjara. Masih di penjara, saudara. Dia lupa dengan nazarnya. Hati-hati bernazar, Bapak Ibu. Aku akan ingat Psalm 3, aku akan ingat Panti Asuhan Elim Sejahtera. Menang, dilantik, nggak ada kabar. Sampai masuk penjara, nggak ada kabar. Hati-hati bernazar. Dan ada banyak orang, kalau Tuhan sembuhkan aku akan melayani engkau Tuhan.
Kalau Tuhan dengar doaku, aku berhenti ini dan itu, aku berhenti. Barusan ada orang itu, saudara. Aku berhenti ini dan itu, berhenti ini dan itu. Gak minum tua lagi, gak merokok aku lagi. Pokoknya kalau Tuhan sembuhkan aku. Sudah sembuh. 3 bulan setelah itu, lupa dia nazarnya. Tapi Hana, dia tidak lupa dengan nazarnya. Amin. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sekarang tegas, bisa jadi doamu didengar Tuhan kalau engkau bernazar. Apa nazarmu kepada Tuhan? Tuhan, aku akan melayani engkau dengan segenap hatiku. Atau apa nazarmu kepada Tuhan? Kalau engkau jawab doaku, ya Tuhan, maka aku perhatikan janda-janda yang susah. Kan itu nazar. Kalau engkau dengar doaku, maka aku akan memperhatikan pelayan-pelayan altar itu. Karena mereka tidak digaji. Setidaknya mereka bisa laundry jasnya setiap minggu. Itu kan nazar, saudara. Itu kan nazar. Maka hati-hati bernazar. Sampai engkau bisa melakukannya. Karena Tuhan bisa jawab, saudara. Perhatikan ini. Kemudian bernazarlah ia. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Setelah dia bernazar, maka Tuhan dengar doanya sampai dia mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan dia serahkan kepada Tuhan. Kalau engkau bernazar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak harus seperti ini nazarmu. Doakan. Kalau engkau dengar doaku, engkau mengubah anak laki-lakiku yang bandel ini Tuhan, menjadikan dia menjadi anak yang lemah lembut, maka aku bernazar kepadamu, aku akan lakukan ini. Firman Tuhan bilang, yang satu ini hanya dapat diusir melalui doa dan puasa. Saya tambahkan satu lagi, saudara. Engkau bisa melakukan melalui nazar. Kau bernazar kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah dengar, benar-benar engkau lakukan. Maka yang satu ini, nazar ini sangat hati-hati. Jangan sampai Tuhan tagih ketika doa kita terjawab. Jadi ada 3 hal yang dapat Hana. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosinya ketika ia merasa sakit hati. Tetapi sebaliknya ia membawa semuanya ke dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, ketika ia berdoa kepada Tuhan, dia tidak fokus pada rasa sakit hatinya, namun dia mengesampingkannya dan dengan rendah hati yang meminta agar Tuhan mengingat akan dia. Dan yang ketiga, dia mengembalikan semua yang telah diterimanya kepada Tuhan, sekalipun hal yang sangat berharga. Apa yang Tuhan telah karuniakan kepadamu hari ini, kembalikan untuk hormat bagi nama Tuhan. Amin. Sebab baik Allah berasal daripada Tuhan, kembalikan untuk kemuliaannya. Supaya apa? Dia akan limpahkan lebih lagi berkatnya kepada saudara. Yang berbahagia ialah orang yang sudah dengar firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari.